Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Putur Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan 1, tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sampulawa, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL Aksi 1 Pertemuan 2 dengan materi menggambar model. Untuk selengkapnya, mari saksikan video berikut. Pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Ya, hari ini kayaknya semangat sekali ya. Ya, Pak. Sudah sarapan? Sudah. Oke, jadi syukur kita panjatkan karena di hari ini kita masih dipertemukan dalam pembelajaran seni Budaya. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran agar pembelajaran kita bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ya, siapa yang bersedia untuk memimpin doa hari ini? Saya, Pak. Siapa? Saya. Siapa? Ya, ini kan sudah itu hari sekarang. Darmin, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih Darmin sudah memimpin doa. Berarti sekarang kita sudah siap melakukan Budaya. Oke, sebelum itu Pak Guru absen dulu ya. Ya, Pak. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Diva Diva Damayanti. Kenapa? Sakit. Betul sakit ya? Ya. Kita doakan bersama semoga Diva Damayanti cepat sembuh ya. Ya. Oke. Cuma satu orang ya? Ya, Pak. Baik. Oke, sekarang anak-anak silakan kalian perhatikan di layar ya. Silakan kita akan menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Silakan perhatikan di layar ya. Siapa satu orang yang mau memandu lagu? Silakan. Yang bersedia. Pak. Saya. Ya, silakan maju Rizky Amalia. Perhatikan di layar ya. Ya, Pak. Siap? Ya, Pak. Ya. Ya, silakan berdiri semua. Satu
kasih Rizky Amalia sudah membantu dulu ya. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah terkait menggambar model ya. Minggu lalu kita sudah membahas menggambar model ya. Hari ini kita siap praktek menggambar model. Ya. Oke, sebelum itu Pak Guru mau bertanya dulu. Masih ingat tidak tentang pembelajaran minggu lalu? Masih. Ya, siapa yang bisa menguraikan beberapa yang kita pelajari minggu lalu? Oke, banyak ya. Satu-satu dulu ya. Dari Sulfa, coba apa? Pertemuan lalu kita mempelajari pengertian menggambar objek, menggambar model, dan objek menggambar model. Iya, betul sekali. Siapa lagi tadi? Iya, Yoga, coba. Kita belajar tentang unsur-unsur menggambar model. Unsur-unsur menggambar model, bagus sekali. Siapa lagi? Iya, semangat sekali Andika ya, silakan. Prinsip-prinsip menggambar model. Prinsip-prinsip menggambar model, siapa lagi? Ya, Andri, coba. Minggu lalu kita pelajari menggambar model. Langkah-langkah menggambar model. Iya, betul semua ya. Jadi yang kalian sebutkan tadi itu minggu lalu kita belajar teori, sekarang kita mempraktekannya. Paham ya? Nah, jadi sekarang kita menggambar model. Langsung kita menggambar menggunakan model. Ya, coba perhatikan di layar. Ya, perhatikan di layar ya. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran. Ya, kata orang coba siapa yang mau baca? Coba. Ya, Ansar, silakan. Menggambar model dengan berbagai bahan dan teknik. Oke, dari kata-katanya kita sudah dapat melihat bahwa menggambar model itu adalah kata kerja. Berarti sekarang kita melaksanakan praktiknya. Gitu ya. Kita lanjut. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Siapa yang membaca? Jangan ragu-ragu. Ini. Peserta didik dapat menciptakan karya gambar menggunakan model dengan bahan dan teknik yang telah ditentukan dengan baik. Oke, itulah tadi tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi siswa-siswi diharapkan menciptakan karya-karya menggambar model dengan teknik yang sudah kita tentukan. Paham ya? Kita lanjut. Nah, berikutnya di sini ada kata-kata motivasi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, siapa yang tahu atau pernah dengar kata Ki Hajar Dewantara? Pernah dengar? Pernah. Ya, beliau ini adalah salah satu Bapak Pendidikan Indonesia atau Bapak Pendidikan Indonesia. Coba satu orang yang mau baca kata-kata motivasinya. Coba. Ya, Nando coba. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Iya, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Kira-kira apa maknanya itu? Ada yang bisa? Coba. Ya, dia yang paling dulu ya, coba. Apa maknanya kira-kira? Kita dapat belajar di mana saja dengan siapa saja. Betul sekali. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara ini menginspirasi kita, ya, atau memotivasi kita agar kita dapat belajar dimanapun, bukan hanya di sekolah, ya, bisa di rumah, bisa di tempat perantauan, bisa di kebun, ya, bisa di tempat memancing, dimanapun, sama siapapun. Paham ya? Jadi kalian jangan hanya belajar di sekolah, habis itu berhenti, tapi kalian belajar di manapun. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah petunjuk, ya. Coba satu orang baca. Cuma baca ya. Silakan, Nur Ainun baca. Amatilah video berikut terkait langkah-langkah menggambar model. Setelah itu peserta didik membuat gambar model menggunakan teknik serta alat dan bahan yang telah ditentukan. Iya, jadi di sini ada petunjuk, ya. Sebelum kita menggambar atau mempraktikannya, kita perhatikan dulu langkah-langkah dan tutorialnya atau cara-caranya melalui video pembelajaran. Silakan ya, ditonton videonya, simak. Jangan ada yang kurang fokus ya, semuanya harus
Maafkan wilayah semua. Hai, jumpa lagi dengan channel Langsung Bagus Up. Kali ini saya akan membuat sebuah gambar model. Modelnya adalah cangkir kopi. Untuk sketsanya, saya menggunakan pensil 2B. Sesuai judul atau thumbnail yang sudah ada, karya ini adalah karya yang akan saya buat menggunakan teknik brusel. Teknik brusel itu sendiri adalah teknik dengan cara menggosok berulang-ulang sampai menciptakan bayangan atau gradasi yang sesuai yang kita inginkan. Teknik brusel ini biasanya menggunakan ketumbar atau bisa juga menggunakan jari kita, tergantung selera kita masing-masing. Oke, yang pertama langsung ke proses sketsanya. Dalam proses sketsa ini saya menggunakan pensil 2B. Pensil ini sangat enak digunakan dalam membuat sketsa awal. Kenapa? Karena pensil ini tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap, tidak terlalu pekat warnanya, sehingga kalau misalkan ada kesalahan kita mau menghapusnya itu sangat bisa. Dalam membuat sketsa itu ada beberapa tahap. Layar pertama atau tahap pertama itu biasanya menggunakan goresan yang sangat ringan hingga hampir transparan. Ketika selesai, goresan yang transparan tadi itu kita tebelin dengan cara lebih atau menambah tekanan pada pensil kita, sehingga goresan yang dihasilkan akan lebih hitam dan jelas. Setelah sketsa jadi seperti ini, selanjutnya adalah tahap mengarsir. Saya menggunakan pensil BE di sini. Saya mengarsirnya agak sedikit memiringkan pensil, bahkan nyaris terbang seperti ini. Ini berfungsi untuk lebih mantap dalam memegang pensil, dan juga garis yang dihasilkan biasanya dominan, lebih rata. Dan jangan lupa dalam menggambar model seperti ini kita harus sering-sering melihat contoh yang kita tiru. Di mana yang gelap, di mana yang terang, kita harus berusaha untuk sama persiskan dengan apa yang kita contoh. Seperti gambar yang ada di samping, saya berusaha mencontoh dan meniru gelap terang yang ada pada benda tersebut. Setelah cukup rata arsiran di bidang gambar kita, selanjutnya kita sudah bisa menggunakan teknik brusel. Saya menggunakan ketumbar di sini untuk menggosoknya. Teknik brusel itu sendiri memiliki ciri khas arsiran yang sangat lembut, sangat soft. Ini karena arsiran yang sudah kita buat ini digosok lagi menggunakan sesuatu. Kalian bisa menggunakan ketumbar seperti saya ini, atau juga bisa menggunakan benda lain. Banyak juga orang yang menggunakan jarinya sendiri untuk menggosok arsiran yang sudah kita buat. Selanjutnya, untuk menambah kontras, saya menggunakan pensil 5B di sini. Penggunaan pensil 5B ini bertujuan untuk menambah kepekatan dalam bidang gambar kita, mempertegas garis kalau misalkan itu butuh kesan garis. Tahap ini juga bisa dinamakan tahap detail. Jadi saya sarankan pensil yang kita gunakan pensil yang cukup runcing agar bisa menjangkau bagian-bagian yang kecil, bagian-bagian yang tipis, dan lakukan tahap ini dengan penuh ketelitian dan kesabaran. Ya, itu tadi adalah cara saya membuat karya dengan teknik brusel. Selanjutnya kita hanya perlu sering-sering memperhatikan objek contoh gambar kita. Kita harus berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya gambar yang kita buat benar-benar menyerupai objek yang kita contoh. Dan hal itu bisa kita lakukan dengan kita sering-sering melihat objeknya dan menyamakan di mana yang gelap, di mana yang terang, sama persis dengan objek yang kita contoh.
Dengan bayangan ini, gambar kita akan terkesan lebih nyata, lebih 3D ya teman-teman. Jadi gunakan pensil yang benar-benar pekat atau gunakan tekanan yang benar-benar kuat agar menghasilkan garis hitam yang sangat kuat. Saya di sini menggunakan pensil EE untuk pembayangannya, dan untuk di sekitarnya ini saya menggunakan pensil 5B. Ya, itu tadi cara saya membuat gambar model cangkir kopi menggunakan teknik Dussel. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka, silahkan tinggalkan like, komen yang positif, share, dan jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sudah disimak ya? Ya. Bagus videonya? Bagus. Ya, hasil gambarnya bagus? Bagus. Ya, sebentar kalian juga mempraktekkan dengan cara yang tadi agar hasilnya bagus seperti yang tadi atau bahkan lebih bagus. Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang sebelum itu coba kita perhatikan dulu langkah-langkahnya ya. Coba satu orang yang mau baca siapa kira-kira? Baca? Sebab Ya, silakan Citra coba. Langkah-langkah menggambar model. 1. Mempersiapkan objek gambar model alam benda yang akan digambar. Ya. Mulailah membuat sketsa, yaitu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi bentuk objek yang digambar. 3. Berikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaannya. 4. Buatlah detail pada setiap objek. 5. Perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model. 6. Penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda yang digambar. Oke, itulah tadi ya tahapan-tahapannya yang perlu kita ketahui. Bisa disimak ya? Bisa Pak. Berikutnya tadi sudah nonton video, sudah diuraikan langkah-langkahnya. Sekarang Pak Guru contohkan atau demonstrasikan gambarnya secara langsung. Ya, jadi di sini Pak Guru sudah menyiapkan satu gelas sebagai objek. Jadi jenis objeknya adalah alam benda. Ya, oke, coba simak ya, semuanya perhatikan. Nanti habis Pak Guru yang demonstrasikan baru kalian langsung praktik. Ya, kita perhatikan. Nah, di sini Pak Guru sudah menyiapkan stand ya dan satu kertas. Nah, jadi di sini kita tentukan dulu objeknya. Yang namanya menggambar model harus menggunakan objek. Yang kita tiru semirip mungkin. Ya, setelah kalian menentukan objek, tentukan alat dan bahan. Di sini kita menggunakan pensil, penghapus, dan alat gosok ya. Di sini kita menggunakan pembersih telinga, ya, atau cotton bud. Atau bisa juga nanti sebentar kalian menggunakan tangan. Atau yang punya tisu atau punya kapas juga boleh. Yang penting dia tujuannya adalah menggosok untuk menghaluskan. Paham ya? Tahapan pertama, kalian tentukan dulu, lihat dulu objeknya. Cahayanya dari mana? Nah, kalau objeknya ini kan cahayanya dari kanan ya. Kanan, kemudian kalian buat sketsanya. Sketsa atau pola dasar ya. Lihat ya, Pak Guru misalkan menggambar gelas yang sana ya. Kalian buat dulu objeknya, sketsanya dengan garis-garis yang tipis ya. Kelihatan tidak sampai di belakang? Kelihatan ya? Nah, di sini kita goreskan dulu objeknya ya dengan gambar sketsa. Ya, buat dulu kerangka dasarnya ya, meskipun hanya dengan garis tipis ya. Buat dulu, kalian perhatikan lagi objeknya seperti apa ya. Buat dulu ya, biar kelihatan semua ya. Oke. Ya, ini ya bentuk dasarnya. Dia adalah berbentuk silinder atau silindris. Bentuk dasarnya. Kemudian kita tambahkan
Di sini ada pegangannya ya. Ya. Pegangannya coba kita perhatikan bagaimana bentuknya. Ya, perhatikan. Ya, jadi Pak Guru lihat, kalau kita menggambar, jangan berhenti melihat objek. Ya, habis kita gores ya di sini, habis itu lihat lagi objeknya. Ya. Misalkan sekarang Pak Guru perhatikan pegangannya ya, bentuknya seperti daun telinga, ya mirip dengan daun telinga. Jadi kita gores lagi, kita lihat lagi. Ya, nah habis itu kita goreskan lagi di sini. Nah, ini dia bentuk sketsa. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian berikutnya tentukan pencahayaannya. Ini kan dari situ ya, dari kanan ya. Berarti dia dari arah sini. Tapi sebentar kalian bahkan nggak usah buat tanda panah ini, ya. Ini Pak Guru hanya contohkan. Ya, setelah kita tahu berarti kalau cahaya dari sini bayangannya kemana? Ke bawah atau ke sebelah kiri. Ya, kalau cahayanya dari kiri berarti bayangannya ke kanan. Kita buat dulu sketsa bayangannya ya. Berarti dia arahnya ke sini. Gitu ya. Setelah tahu, berikutnya kita buat gelap. Ya, caranya yaitu kita gunakan pensil yang lebih pekat ya. Ya, misalkan kalian biasanya menggunakan 2B, nanti untuk bayangannya dan gelap terangnya menggunakan 4B. 5B boleh ya. Di sini berarti gelapnya sebelah sini ya. Perhatikan. Cara arsipnya itu gampang. Boleh menggunakan kayak ini ya, tangannya begini. Boleh juga begini. Bebas ya. Kalau begini berarti nanti pensilnya lebih miring dia. Nanti hasilnya lebih halus. Ya. Oke, Pak Guru contohkan dua-duanya. Sekarang yang ini dulu ya. Buat gelap terangnya. Kelihatan semua ya? Kelihatan. Ya. Ini Pak Guru buat gelapnya di sebelah kiri. Karena objeknya gelap terangnya berasal dari kanan ya. Simak semuanya ya. Simak. Buat gelapnya dulu ya. Tadi yang begini kan, sekarang yang begini ya. Boleh kalian gunakan dua-duanya. Sifat bayangan itu atau sifat gelap itu semakin jauh atau semakin lama dia semakin terang. Jadi tidak selamanya gelap, ya. Perhatikan dulu, perhatikan. Ini kan belum, ya. Jadi kalau sudah seperti ini, jangan dulu disimpulkan, ya, karena proses menggambar itu tidak langsung. Kalau yang segini bagus tidak jelek, ya karena belum selesai, ya, butuh proses. Jadi perhatikan dulu sampai selesai ya. Ya, Pak. Kita buat gelapnya sebelah sini. Perhatikan aja objek ya. Oh, di situ bayangannya. Gitu ya. Perhatikan objek. Jangan pernah berhenti untuk memperhatikan objek. Ya, setelah ini kalian gosok ya. Ini kan masih kasar garisnya ya. Sekarang kita gosok menggunakan cotton bud atau bisa juga menggunakan jari. Di sini Pak Guru contohkan menggunakan cotton bud ya. Nah, bisa juga menggunakan jari boleh, ya. Tapi jangan sampai mengotori bagian objek yang lain ya. Kalian gosok saja bagian yang diperlukan, jangan semuanya digosok. Ya, sekarang fokus dulu ya, fokus membuat gelap terangnya dulu. Jangan dulu fokus yang lain-lain ya. Fokus gambar yang gelap terang dulu. Nanti untuk bayangannya itu kalian tentukan sendiri ya. Bisa dari kanan, bisa dari kiri,
tergantung posisinya kalian sebentar. Ya? Ya Pak. Ya, kemudian digosok lagi habis diarsir, digusel lagi habis diarsir, digusel lagi sampai dia halus. Ya? Ya. Ini prosesnya lumayan lama ya, tidak instan. Jadi kalian nikmati saja sambil menggores ya. Sambil menggores, sambil mencari inspirasi gitu ya. Nikmati prosesnya. Jangan buru-buru ya. Ya Pak. Nah, habis hasil gosok lagi. Habis gosok lagi, arsir lagi. Gitu ya. Ya Dan Pak. mengerti prosesnya. Habis itu kalian buat bayangannya. Ya? Ya. Bagaimana sifat bayangan? Semakin jauh semakin atau semakin pudar ya, begini. Kan bayangan itu gelap. Yang paling dekat dengan objek dia gelap. Yang semakin jauh dengan objek semakin terang atau semakin pudar. Paham ya? Ya. Jadi di bagian sini ini kalian tekan pensilnya ya. Tekan pensilnya, kemudian digosok lagi ya, semakin jauh dengan objek semakin pudar atau semakin terang bayangannya. Ya, kemudian kalau sudah, jangan lupa bagian-bagian yang lain ya, buat detailnya. Contoh ini kan masih kosong di bawahnya ya. Ya. Di sini buat detailnya ini. Ya, garis-garis detail sangat penting ya. Setelah diarsir, digosok lagi gitu ya. Diarsir, digosok lagi sampai halus. Ya, kalau sudah, jangan lupa di sini masih ada pegangannya. Ya, semua bagian itu, bagian sketsa itu kita arsir, ya, digosok. Nah ini bagian dalamnya juga jangan dilupa ya. Tidak bisa terbuka kalau Ini juga sama ya, semakin jauh semakin pudar. Berikutnya kita arsir di bagian pegangannya ya. Sebentar operatornya berkeliling. Sebentar. Nanti kalian gambarnya jangan buru-buru ya. Pelan-pelan. Kalau Pak Guru kan hanya memberi contoh, jadi gambarnya lumayan cepat. Nanti kalian Pak Guru beri waktu yang lebih lama lagi, ya? Yang lebih lama dari proses yang Pak Guru contohkan ya. Ya Pak. Nah, kalau sudah begini, sudah kelihatan tidak bentuknya?
Ya, sudah ya? Biar jauh kelihatan tidak? Ya, kurang lebih begitu ya, cangkir dengan pegangannya. Sampai di situ kira-kira sudah semangat belum? Kita melihat video, sudah ditayangkan langkah-langkah, kemudian sudah dicontohkan gambarnya itu ya. Ya, coba kamera disorot gambarnya. Ya, silakan perhatikan anak-anakku, perhatikan ya. Perhatikan. Itu bayangannya dari sebelah mana? Dari sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Nah, jadi ini ya. Ya, ini adalah proses menggambar beberapa menit. Ya, nanti sebentar kalian prosesnya itu lebih lama lagi. Berarti nanti hasilnya akan lebih bagus daripada ini. Ya. Oke, sudah paham ya? Sudah. Nah, kalau sudah paham, berikutnya apakah ada kendala atau pertanyaan-pertanyaan? Boleh, silakan. Yang mau bertanya? Coba tentang terkait proses menggambar model ini tadi ya. Siapa? Ya, Elsa, coba. Komposisi apa saja yang kita gunakan saat menggambar model? Komposisi apa saja yang kita gunakan saat menggambar model? Oke, Pak Guru simpan ya. Siapa tahu ada yang mau bantu menjawab, boleh. Komposisi ya. Ada lagi? Coba, Silakan Ansar. apakah objeknya digunakan sendiri atau berkelompok? Oh ya, objek maksudnya yang kita contoh gitu ya. Ya. Oke, Pak Guru simpan lagi. Masih ada? Atau ada yang mau membantu menjawab pertanyaan temannya? Terutama pertanyaannya Elsa. Silakan. Komposisi yang dapat kita gunakan dalam menggambar model Iya. yaitu komposisi simetris, asimetris, dan komposisi sentral. Iya, betul sekali. Ya, oke. Jadi itu jawabannya Zulfa ya. Jadi ada 3 komposisi. Kita pilih salah satunya saya. Jangan 3-tiganya diterapkan. Kalau 3-tiganya berarti kamu harus buat 3 kan? Ya, salah satunya boleh. Komposisi sentral berarti letaknya di tengah-tengah kayak ini ya. Bisa juga komposisi simetris berarti letaknya sama antara kanan dan kiri. Bisa asimetris atau tidak beraturan tapi tetap seimbang. Berikutnya pertanyaannya siapa tadi? Ansar. Objek yang kita gunakan apakah satu kelompok satu objek atau satu orang satu objek gitu ya? Ya. Jadi gini, sebentar kita buat lagi kelompok yang sama dengan kelompoknya minggu lalu. Kemudian objeknya satu kelompok satu objek. Bisa dipahami? Bisa. Masih ada? Silakan. Berdiri. Apakah presentasinya dilakukan per individu atau kelompok? Oh ya, nanti kan karyanya itu dipresentasikan ya, diuraikan di depan teman-temannya. Itu nanti per kelompok ya, per kelompok itu presentasi. Namun masing-masing orang itu atau masing-masing siswa menguraikan hasil karyanya sendiri ya. Nanti dibuka dulu oleh ketua kelompok, berikutnya anggotanya juga memaparkan karyanya sendiri. Gitu ya? Jadi ini tugasnya masing-masing per individu ya, tapi tetap juga kelompoknya berperan. Paham? Masih ada? Tidak? Jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjut membentuk kelompok yang sebelumnya. Minggu lalu ya, silakan dibentuk kelompoknya. Silakan ya, dibentuk kelompoknya.
Oke, sudah? Semua kelompok sudah ada objeknya? Sudah, Sudah ya. Oke. Kalau sudah, kalian perhatikan kembali di layar. Nah, di sini ada petunjuk ya, petunjuk kita menggambar model. Yang pertama, kalian cari referensi. Kalian cari referensi ya di video atau di artikel atau di Google ya. Cari contoh-contoh selain yang Pak Guru contohkan dan selain yang ada di video tadi. Video tadi Pak Guru share ya, di grup WA ya. Iya. Ya Pak Guru share linknya. Oke ya, sudah Pak Guru share. Silakan nanti kalian nonton kembali kalau memang ada kesulitan atau cari contoh-contoh lain yang ada di Google. Paham ya? Kalau ada pertanyaan, silakan langsung bertanya sama Pak Guru. Jelas? Jelas. Oke. Sebelum lanjut, aku mau tanya, masih semangat tidak? Masih. Kan sudah sarapan semua ya? Ya. Oke. Kalau begitu, kita lanjut dulu ice breaking biar semangatnya lebih naik lagi gitu ya. Bisa ya? Oke. Clue-nya atau petunjuknya adalah gini ya. Nama permainannya adalah tepuk pagi, siang, malam. Ya, tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau Pak Guru bilang pagi, berarti kalian tepuk tangan satu kali. Ya. Kalau Pak Guru bilang siang, kalian tepuk tangan dua kali. Kalau Pak Guru bilang malam, kalian tepuk tangan setengah. Kenapa setengah? Karena malam. Tidak boleh ribut, nanti orang bangun. Paham ya? Paham. Aku ulang. Kalau Pak Guru bilang pagi, tepuk tangan satu kali. Kalau Pak Guru bilang siang, tepuk tangan dua kali. Kalau Pak Guru bilang malam, tepuk tangan setengah kali. Paham ya? Kalau sudah semuanya berdiri. Ya, siap? Siap. Pagi. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Siang. Siang. Oke, pagi. Belum fokus kan? Ya. Pagi. Permainan sampai kalian fokus baru selesai ya. Pagi. Pagi-pagi. Pagi-pagi-pagi. Siang. Siang. Pagi-pagi. Malam. Ada lagi yang belum fokus. Kita ulang lagi sampai semuanya fokus. Pagi. Pagi siang. Bagus. Siang. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Pagi siang malam. Sedikit lagi ya. Sudah hampir sempurna. Diulang sekali lagi ya. Pagi. Siang. Siang pagi. Pagi siang malam. Bagus sekali, tepuk tangan. Itu tandanya kalian sudah fokus ya. Silakan semuanya dulu. Oke. Berarti kalian sudah siap praktek. Siap ya. Oke, kalau sudah, Pak Guru persilakan kalian untuk melaksanakan prakteknya. Ya.
Silakan kalian tentukan dulu ya objeknya diletakkan di mana. Kemudian untuk alat dan bahan, Pak Guru sudah sampaikan ulang ya. Kita menggunakan pensil, kemudian penghapus, kemudian kertas. Yang kita gambar menggunakan teknik ring, ya, yaitu teknik busel dan teknik akhir. Silakan dimulai menggambar ya. Nah, kalau misalkan objeknya dari sini, ini kan objeknya sama-sama ya. Berarti kalau dari sini kamu pegangannya di sebelah kanan. Kalau dari arahnya Zulfa pegangannya sebelah kiri. Kalau dari arahnya Nando tidak ada pegangannya. Jelas ya? Jadi objek itu tergantung dari mana kalian melihatnya. Jelas? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak, silakan mulai menggambar. Ya, silakan. Oke lah. Kalau ada pertanyaan boleh ya, silakan. Langsung digambar. Kalau ada yang bertanya boleh. Silakan ya, bertanya, tidak apa-apa. Gambar saja. Nah ini kalau di bawahnya ini, kan ini kan sudah ya. Ya pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa Pak Guru ini kita menggambar dibuatkan kelompok, gitu kan? Apa tujuannya? Yang pertama, objek yang kalian lihat itu berbeda dari sudut pandang yang satu dengan yang lain. Itu tujuannya. Kemudian yang kedua, untuk menambah referensi ya dari teman-temanmu. Ketika kamu melihat temanmu ya, contoh-contoh goresannya, jadi saling melengkapi satu sama lain. Ya, silakan. Di sini kalian bisa mengembangkan kreativitas dari ide sendiri maupun ide-ide dari temannya. Ya, teknik-tekniknya, langkah-langkahnya bisa melengkapi satu sama lain. Silakan. Kalau ada kendala, silakan kalian bertanya ya. Gimana? Ada kendala? Tidak, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Nikmati prosesnya ya. Jangan kamu baru menggores sekali sudah menyerah, jangan ya.
Nikmati, ya bagus. Bagus semua ya. Jadi, kalaupun objeknya sama, ya pasti hasilnya akan berbeda. Apa yang menyebabkan? Karena komposisinya berbeda, terus sudut pandangnya berbeda, kemudian karakter garis kalian itu masing-masing beda. Ya, masing-masing siswa itu pasti punya karakter yang berbeda biasanya. Ya, silakan nikmati prosesnya pelan-pelan ya. Tidak usah buru-buru, waktunya kita masih banyak. Boleh juga dilihat nih contohnya ya di depan. Boleh juga kalian cari referensi di YouTube ya, kan Pak Guru sudah share linknya tadi. Ya bagus, lanjutkan. Silakan bertanya boleh. Kenapa? Kenapa? Pencahayaannya, ya bagus sekali. Ini ya pencahayaannya kan dari dua arah sebenarnya, dari sini dan dari situ. Berarti ini letaknya di tengah. Ya. Ya bagus semua ya, bentuknya bagus. Sketsanya bagus semua ya, kamu lihat semuanya bagus. Masing-masing punya karakter garisnya ya. Ya Ikra itu di bagian bawahnya kurang lengkung sedikit saja, ya. Kan di bawahnya itu datar, kurang lengkung ya, kayak siapa? Kayak Nurin Jaya itu lengkung, ya bawahnya. Jangan takut salah ya. Seni itu tidak ada yang salah, ya. Seni itu tidak ada yang salah. Oke, bagus. Kalau memang nggak usah menggunakan kapas, boleh juga menggunakan jari, boleh juga. Pelan-pelan saja ya, nggak usah buru-buru. Mentang-mentang kalian lihat Pak Guru buru-buru tadi harusnya kalian ikut, jangan ya. Pak Guru kan hanya memberikan contoh. Ya bagus. Ya silakan cari contoh boleh.
Sama-sama ya, Pak Guru juga menggambar lanjutkan yang tadi ya, biar makin bagus lagi ya. Kita sama-sama menggambar. Semuanya mengarsir, semuanya menggosok ya. Iya, bagus sekali. Begitu, halus ya. Jangan dulu lihat sekarang ya, kalau sekarang masih jelek. Terus kalian gosok. Semakin jauh bayangannya semakin tipis atau semakin pudar. Ya, ini sudah bagus. Tapi usahakan jangan ada garis. Ya, semakin jauh semakin pudar. Pelan-pelan saja ya. Masih banyak waktu. Kalau ada kendala bertanya ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 5 ya. Kelompok 5 ini gelasnya imut. Ya. Ya, tapi kan tidak terlihat dari objeknya ya. Nanti kita lihat dari hasil gambarnya gitu ya. Jangan pandang enteng objek kami, bilang gitu nanti. Objeknya imut sekali ya, kecil gelasnya. Silakan amati ya satu sama lain. Gimana, ada kendala? Silakan bertanya kalau mau. Bisa. Yang mau lihat contoh boleh. Itu kan masih kasar. Cuman pencahayaannya jadi tepat dengan itu. Ya, ambiansnya di sini dari sini ya makin gelap, makin hilang. Ini kan masih kelihatan ada garis ini. Masih ada jarak antara ini dan ini. Misalkan semakin putih hilang. Gitu ya. Jangan ada garis. Jangan ada garis antara bayangan dan gelapnya. Gitu ya. Gambar saja, seni itu tidak ada yang salah ya. Nah, ini sambil menggambar sama-sama ya, ini yang tadi Pak Guru gambar biar makin bagus lagi. Arah arsirannya pun bebas ya, mau ke atas, mau ke samping, bebas.
Kenapa kelompok 2? Ada yang bertanya? Tidak, Pak. Kalau ada kendala bertanya ya. Ya, Pak. Ya, begitu. Kalau ada yang kotor dihapus saja ya. Tapi ini intensitasnya usahakan di sini gelap, semakin ini semakin terang, semakin hilang. Gitu ya. Jangan digosok semuanya di sini, ini rata semua gelapnya, jangan. Di sini gelap, semakin terang. Paham ya? Ya sudah bagus itu sudah. Nanti di sini kita akan cahaya nih. Ini. Ini lagi juga begini. Ini kan gelap semua, kan? Nanti hapus saja. Terus buat lagi. Ini ya. Ini. Gambar saja ya. Kalau sekarang mungkin belum kelihatan, tapi nanti lama-lama akan bagus ya. Sekarang contoh objek ya. Silakan boleh ya disimak ini biar nanti Pak Guru boleh. Gimana? Kelompok 3 aman? Sambil sama-sama ya, Pak Guru mau praktekkan juga ya. Boleh mensimak ini. Silakan sambil menggambar ya.
Iya, itu bagus itu hasilnya. Halus. Bagus ya. Ini bagus ini. Ya. Ikra, coba. Jangan lupa buat bibir tangkirnya ya. Kita akan bawa di sini. Ini ya. Nah, yang langsung dia kalau gitu kan kelihatan kayak tipis ya, misalkan ada ini ada bibirnya kan kayak renja ya kan ya, maka ini juga ada, coba ini, nah ini juga ada ya, jadi bibir cangkirnya itu agak kelihatan tebal sedikit, ada volumenya di sini ya. Kalau begitu kan kayak kertas dia, paham ya? Paham. Arsirannya sudah bagus. Kita makan lagi ya. Gimana kelompok 5? Kelompok kelas imut. Satu ikut di sini ya. Ada kursi. Ini Pak Guru tidak perlu lagi menggunakan objek karena sudah selesai. Tinggal detailnya saja ya. Coba. Mana kamar mudah nih? Yang tadi itu bagus coba. Bagus. Ini tidak ada yang salah ya, jangan tersalah. Ya, yoga nanti mau buat gradasi atau tidak? Atau hanya begitu? Ini kan apa? Ini kalau putus begini, ini tidak kelihatan dia bervolume. Nanti ada, kecuali nanti kamu buat gelas kaca baru begini. Ya? Ini bagus ya. Sudah tepat cahayanya ini dan tengah kan? Berarti dia semakin ke sini, di sini gelap dulu kan?
semakin ke sini semakin pudar. Ini juga di sini gelap dulu, semakin ke sini semakin pudar. Sama di dalam juga ya. Di sini gelap dulu nih. Semakin ke dalam semakin pudar. Ini juga sama. Paham ya? Kemudian kalau sudah, nanti kamu buat bayangan di bawahnya. Paham? Ya. Nah, ini spiniat juga sudah bagus ya, ada gradasinya. Gradasi itu artinya dari garis tebal ke garis tipis. Gitu ya? Itu namanya gradasi. Kenapa? Ada yang bertanya? Silakan, Ando. Pencahayaannya, sudah bagus. Sudah bagus. Iya, ini juga, tapi di sini ini bisa kamu gosok lagi nih. Tapi jangan sampai di ujung gosoknya ya. Sampai di sini. Biar ada gradasi dari garis tebal ke garis tipis. Jangan tebal semuanya, jangan tipis semuanya. Paham ya? Paham. Ini Nando gak bagus sekali ya. Halus sekali buat ini. Goresannya. Dan dustelnya ya, halus sekali. Ya Nando kan ini tidak kelihatan ini cangkir apa pegangannya. Jadi dari arah sini dia polos ya. Ya, kemudian ini untuk apa? Bawahnya ini jangan terlalu pekat. Yang sana kan ada bayangan. Ya, di sini dihapus tengah-tengahnya ini. Di sini biarkan gelap sedikit. Di bawah ini baru gelap lagi. Hapus pelan-pelan saja bagian tengahnya. Bagian tengahnya saja. Jangan di pinggir-pinggirnya. Hapus pelan-pelan. Jangan hapus total. Masih ada gelap terangnya itu. Ya, lagi tidak apa-apa. Nanti setelah dibuat bayangan, hasilnya akan nampak. Ingat ya, jangan lupa dikasih bayangan. Diberi bayangan di bawah objeknya ya. Karena ketika diberi bayangan, objek itu akan semakin kelihatan hidup. Gambarnya akan semakin kelihatan hidup. Paham ya? Paham Pak. Kelihatan bervolume ya. Ada dimensinya ya. Padahal ini gambar 2 dimensi, tapi kelihatan 3 dimensi. Ya, bagus semua ya. Jangan lupa dikasih bayangan. Ya, begitu Nando. Sudah. Sekarang diberi bayangan di bawahnya coba. Ini berarti gelapnya kan sebelah sini kan? Jadi bayangannya ke situ juga kan? Arahnya dari sini. Ya, gitu. Buat saja garis ini Nando. Garis kan? Ini kasih tebal lihat sininya di bawahnya ini. Di bawahnya, jangan situ di bawah. Di bawah, tebal sekali, tebal. Iya, semakin jauh semakin pudar, semakin ke bawah semakin pudar. Nah, gitu. Lagi di sini lagi. Ke bawah semakin pudar. Nah, begitu. Lagi di sini sedikit. Tapi dia miring ya, miring kayak ini karena bayangannya ke sini. Ya, ke bawah lagi. Jangan datar, miring. Ya. Oke. Di sini lagi. Di sini. Semakin ke situ semakin udah. Iya, begitu. Kasih miring sedikit begini. Kan ini objeknya ke sini bayangannya kan. Jangan lewat Nando. Dari sini. Lurus ke sini dia. Gitu ya. Nanti dihapus itu, dihapus. Ya, sudah. Baru kamu gosok. Digosok. Nah, itu bagus. Jangan lupa buat bayangannya. Jangan lupa ya, bayangannya semakin jauh semakin pudar. Ya, bagus. Halus sekali nanti dari membuatnya. Ini lagi bagus sekali. Ini Windy ini sudah pintar menari, pintar menggambar lagi ya. Tapi semuanya Pak Guru lihat bagus semua ini ya.
calon seniman semua ini. Ya, coba dulu. Kalau gosoknya itu dari sini, gosok memang dibuka ya ke kanan, tapi jauh ke kanan sama pelan juga, jangan digosok terus. Paham ya? Semakin ke sini, semakin pelan ke kanan gosoknya gitu ya. Cara menggosoknya juga sama ya. Cara mengarsir semakin gradasinya semakin ke terang berarti semakin pelan. Sama dengan gosoknya ya. Kalau kalian menggosokkan teknik tusuk itu dari gelap ke terang itu semakin pelan. Ya, sudah bagus Nando. Ya, Elsa juga sudah bagus. Iya, dipercepat ya. Waktunya 15 menit lagi. Sepuluh sampai 15 ya. Kalau sudah selesai dalam 10 menit, langsung kita presentasikan ya. Jangan lupa buat bayangannya ya. Fatika sama Rizky. Ya begitu Darman, bagus. Semakin ke kanan, gosoknya semakin pelan sampai hilang gitu ya. Gosok lagi, gosok ke kanan, ke kanan, ke kanan. Sini, ke sini. Ya, ke sini, ke sini. Lagi gosok, lagi ke sini. Sini. Ke sini ke kanan. Ya, lagi semakin pelan, makin pelan. Ya, gitu ulang. Ulang prosesnya dengan proses yang sama tadi. Ulang-ulang. Oh, yoga di sini tengah-tengah sini ada pencahayaan sedikit ya. Tapi cahayanya usahakan semakin jauh dia semakin hilang. Di sini kurang gelap ini. Di sini kurang terang. Ini kan kelihatan ada putus ya, batas. Usahakan itu ada gradasi. Jangan kayak ini tapi teman-teman ya. Gelap semakin lama semakin terang. Ini juga bisa. Ini gelap semakin ke sini semakin terang. Ini juga sama. Semakin ke sini semakin terang. Ini boleh jadi terang, tetapi jangan terputus dia objeknya. Kayak apa? Pencahayaannya. Paham ya? Pak. Ya. Silakan dilanjutkan.
Gimana kelompok 2? Ini kelompok 2 ini kelompok ngelawak ini ya. Karena tadi tertawa terus. Kayaknya bahagia sekali menggambar ya. Iya, bagus-bagus semua gambarnya lagi. Berarti mereka menikmati ya, sambil menggambar, sambil senyum terus ini, kelompok 2. Terutama Ansar ini, bahagia sekali ini. Oke, masih ada waktu, silakan kerja. Aku tek satu persatu ya. Kelompok 5 dulu kalau gitu. Sudah berapa persen kelompok 5? 75%. Oke. Kelompok 4. Sudah berapa persen? 70. Iya. Berarti lebih cepat ini kelompok 5 ya. 3 gimana? Berapa persen? Berapa? 75 sama dengan kelompok 5 ya. Nah ini nih kelompok ngelawak, coba. Berapa persen ini kelompok ngelawak? Kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Berapa persen? Berapa? 95%. Waduh, yakin sekali ya. Berarti sebentar, yang duluan presentasi kelompok 2. Karena paling semangat di kelompok 2. Kelompok 1 berapa persen? 100. Oh ya, hanya dia 100 ini ya. Berarti kalau 100 jangan lagi digores. Berapa? 100? Masih 90. Oh 90, mundur lagi ya. Oke, silakan dilanjut ya. Kelompok 2, habis itu kelompok berapa? Kelompok 1. Habis kelompok 1, kelompok 5. Habis 5, 3. Habis 3 baru 4. 4 terakhir ya. Itu urutannya. Silakan. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Silakan dikerja ya. Ya, siap-siap ya. Lima menit lagi ya. Alat nomor 7.
Gimana? Ada yang sudah selesai? Sudah, ya. Kelompok 1 ada beberapa yang sudah ya. Yang belum diselesaikan. Jangan lupa di bawahnya ditulis namanya ya. Tulis nama. Tidak usah tulis kelas ya, nama saja. Ya Pak. Ya di bawah kertasnya ya, jangan di bawah gambar ini, di bawah kertas ini nih. Ya, Ya, bawah Pak. sekali. Karena ini karya seni, jadi untuk tulisannya usahakan ada seni-seninya juga gitu ya. Kalau saya sudah kesana, tekan mana? Tekan ini saja langsung. Oke. Waktunya habis ya. Waktunya habis. Ya, waktunya habis. Jadi sekarang semuanya berhenti bekerja. Ya, silakan. Oke, dalam hitungan ke-10 ya. Dalam hitungan ke-10 semua siswa menyimpan alat-alatnya ya. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 9,5, 10. Oke, semuanya berhenti berkarya. Silakan sekarang tulis namanya masing-masing. Sudah? Oke, kalau sudah silakan disimpan semua peralatannya. Siap-siap presentasi ya. Ya, coba semuanya perhatikan di depan. Coba semuanya perhatikan di depan. Halo. Ya, perhatikan di depan ya, di layar. Ya, di situ ada langkah-langkah mempresentasikan karya masing-masing. Ya, coba yang pertama sebutkan nama kalian masing-masing. Ya, ya. Tapi yang pertama dibuka dulu oleh ketua kelompok ya. Ya, Pak. Kemudian ketua kelompok langsung mempresentasikan punya masing-masing, diikuti dengan anggotanya. Ya, kemudian sebutkan selain nama siswa, sebutkan jenis objek. Berikutnya nama objek. Berikutnya alat dan bahan. Berikutnya komposisi yang kalian gunakan apa? Yang berikutnya teknik yang kalian gunakan apa? Yang terakhir adalah pencahayaan atau kiri atau tengah atau dari depan. Paham ya? Paham. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Jelas? Ya. Tadi seperti yang kita sepakati, karena yang paling dulu selesai adalah kelompok 2. Berarti yang pertama presentasi adalah kelompok 2. Silakan dibuka kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil karya gambar model yang dimulai dari saya sendiri. Ya. Perkenalkan, nama saya Windy. Jenis objek alam benda, nama objek gelas, alat dan bahan. Saya menggunakan pensil, Ya. tustel, Ya. penghapus, dan kertas. Ya. Komposisi yang menggunakan komposisi sentral. Ya. Teknik yang saya gunakan teknik Dussel dan teknik arsir. Pencahayaan dari sebelah kiri saya. Dari sebelah kirinya Windy. Oke. Langsung saja saya silakan kepada Anti Masyar. Perkenalkan, nama saya Agus Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan gambar saya. Jenis objek alam benda, nama objek gelas, alat dan bahan. Di sini ada pensil, ada penghapus, tastel dan kertas. Komposisi yang saya gunakan komposisi sentral, teknik arsir dan teknik Dussel, pencahayaan gelap terang. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Sutri. Lanjut, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Sutri. Jenis objek saya alam benda. Nama objek gelas, alat dan bahan ada pensil, tusel dan kertas. Komposisi sentral, teknik Dussel dan teknik arsir, pencahayaan gelap terang. Sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika. Jenis objek alam benda, nama objek gelas, alat dan bahan ada pensil, hapus, tusel dan kertas. Komposisi sentral, teknik Dussel dan arsir, pencahayaan. Pencahayaan dari mana itu? Dari, coba lihat itu dari Kiri. kirinya siapa? Kiri temanmu atau kirimu? Ya, kirinya Andika ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Amsar.
Jenis objek yang saya gunakan yaitu alam benda. Nama objek yang digunakan itu gelas. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pensil, kertas dan alat pembersih telinga. Komposisi yang saya gunakan yaitu komposisi sentral. Teknik yaitu teknik arsir dan teknik Dussel. Pencahayaan yang saya gunakan dari kiri. Sekian dari hasil presentasi kami, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok kita. Oke, sebelum lanjut, Pak Guru akan bahas sedikit ya karya-karyanya mereka. Nah, jadi kelompok 1 ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini yang paling semangat dari tadi ya. Yang paling duluan selesai, kemudian karyanya juga bagus-bagus semua ya. Nah, kemudian sedikit Pak Guru mau tambahkan untuk salah satu anggota kelompoknya, yaitu Anti ya. Anti apa ini? Anti nyamuk. Anti Mardama ya. Jadi coba dilihatin karyanya Anti Mardama. Ya, bagus ya. Tidak ada masalah di karya, cuma Pak Guru mau katakan dia tadi sebutnya tekniknya apa? Komposisinya adalah komposisi sentral. Sedangkan objeknya itu dia agak sebelah ke kanan sedikit ya. Ya, kalau yang sentral berarti tepat di tengah. Itu ke sebelah kanan berarti dia namanya asimetris. Gitu ya. Paham ya? Oke, yang lainnya sudah tepat semua. Komposisinya, pencahayaannya. Itu bebas ya, tapi kalian yang tentukan. Anti tadi hanya salah menyebutkan. Gambarnya bagus semua, ya. Sudah? Sekarang lanjut ke kelompok berapa tadi? Kelompok 1, ya. Silakan ke kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan karya gambar model kami yang dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Zulfa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Jenis objek yang saya gunakan yaitu alam benda. Nama objek yang saya gunakan yaitu gelas. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu pensil, kertas, dan penghapus. Komposisi yang saya gunakan yaitu komposisi sentral. Dan teknik yang saya gunakan yaitu teknik arsir dan teknik Dussel. Dan pencahayaannya berada di sebelah kanan. Sebelah kiri atau kanan? Ya, kalau pas digambar di sebelah kanan, kalau sekarang sebelah kirinya Zulfa. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya persilakan Oke. Rizky Amalia untuk mempresentasikan hasil karya. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Saya di sini akan mempresentasikan hasil karya saya. Jenis objek alam benda. Nama objek gelas. Alat dan bahan pensil. Ditunjukkan karyanya ke teman-temannya, jangan disembunyikan. Ya, gitu. Penghapus, kertas dan kertas. Komposisi sentral. Teknik yang digunakan yaitu teknik Dussel dan teknik arsir. Pencahayaan itu dari kiri saya. Dari sebelah kiri. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Kartika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Jenis objek alam benda. Nama objek gelas. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu pensil, penghapus, pastel, dan kertas. Komposisi sentral. Teknik yang saya gunakan yaitu Dussel dan arsir. Pencahayaannya dari kanan. Dari kanan. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rezi Fernando. Jenis objek gelas. Nama objek
nama objek gelas, alat dan bahan, pensil, penghapus, runcing dan kertas. Komposisi sentral, teknik, dusel dan arsir, pencahayaan dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Ardiansa. Jenis objek alam benda. Nama objek gelas, alat dan bahan, pensil, tustel, penghapus, dan kertas. Komposisi yang saya gunakan komposisi sentral, teknik dusel, dan teknik arsir. Pencahayaan dari sebelah kanan saya. Ya. Diberikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri dengan membilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi untuk kelompok 1 juga bagus-bagus semua karyanya. Di sini Pak Guru langsung nilai ya. Langsung nilai karyanya kalian dan cara kalian mempresentasikan ya. Nah, tadi ada sedikit yang salah dipahami ya sama Nando dan siapa? Ardiansyah Al-Hakim. Jadi ini gambarnya bagus sekali ya, bagus, sangat bagus malah ya. Lebih bagus gambarnya daripada gambarnya Pak Guru ya. Nah, tapi tadi dia salah menyebutkan pencahayaan. Harusnya dia bilang kalau sudah begini dari sebelah kiri saya. Kan di sini terangnya kan? Ya. Itu ya. Tapi itu bukan salah fatal ya, hanya salah sebut saja, tidak apa-apa ya. Oke, manusia tak luput dari kesalahan ya kan? Kemudian Nando juga tadi atau siapa? Ini juga siapa? Rizky Amalia. Ya, kita perhatikan dulu. Ini coba Nando sini karyanya. Kalau perlihatkan dulu ya teman-teman ya. Ya ini betul ini terletak di tengah-tengah. Tapi tengah-tengah antara kiri dan kanan, bukan di tengah-tengah antara kanan kiri atau bawah. Berarti ini namanya komposisi simetris sama antara kanan dan kiri. Paham ya? Jangan komposisi sentral. Kalau sentral itu tengah-tengah, dari atas, dari bawah, dari kiri dan dari kanan. Paham ya? Paham. Ya. Berikutnya kelompok berapa? Kelompok 5, silakan. Kelompok 5. Silakan yang tunjukkan karya yang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil karya gambar yang dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Asminiar. Jenis objek yang saya gunakan yaitu alam benda. Nama objek yang saya gunakan yaitu gelas. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu pensil, penghapus, kertas, dan pastel. Komposisi yang saya gunakan yaitu komposisi sentral. Teknik yang saya gunakan yaitu teknik arsir dan teknik dusel. Pencahayaan berada di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Lodin Farid Prayoga. Jenis objek yaitu alam benda. Nama objek adalah gelas. Alat dan bahan yang saya gunakan pensil, penghapus, kertas, dan tastel. Teknik adalah komposisi yang saya gunakan adalah komposisi sentral. Dan teknik yang saya gunakan adalah teknik arsir dan teknik dusel. Pencahayaannya dari tengah. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Darmin. Jenis objek alam benda. Nama objek gelas, alat dan bahan, pensil, kertas, tustel. Komposisi asimetris. Teknik arsir dan teknik dusel. Iya. Pencahayaannya dari kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri.
jenis objek yang saya ambil yaitu alam benda. Nama objek yaitu gelas. Alat yang saya gunakan, alat dan bahan yang saya gunakan yaitu pensil, kertas, dan penghapus. Komposisi yang saya gunakan yaitu komposisi simetris. Teknik yang saya ambil dari gambaran ini yaitu teknik arsil dan teknik Dussel. Pencahayaan yang saya gunakan yaitu pencahayaan dari sebelah kibsat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah hasil karya gambar dari kelompok 5. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, kalau kelompok 5 itu tadi sudah tepat semua ya. Di sini ada Darmin ya. Darmin di sini katanya komposisi asimetris, betul ya? Jadi dia ini letak agak ke samping sedikit ya, bukan berada di tengah-tengah. Gitu ya. Oke, untuk gambarnya bagus semua ya. Oke, berikutnya lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil karya gambar model. Di mana yang akan pertama mempresentasikannya adalah saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Elsa. Jenis objek yang saya gunakan yaitu alam benda. Nama objek yaitu gelas yang menyerupai seperti tabung. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu kertas, pensil, penghapus, dan kain tebal. Komposisi yang saya gunakan yaitu posisi simetris. Teknik yang saya gunakan yaitu perpaduan antara teknik arsil dan teknik Dussel. Pencahayaannya itu pencahayaan dari sebelah kiri saya. Sekian dari saya, lanjut ke Nasila. Perkenalkan, nama saya Nasila. Jenis objek alam benda. Nama objek gelas, alat dan bahan, pensil, kertas, penghapus, dan penembak. Komposisi simetris. Teknik arsil menunjukkan pencahayaan dari sebelah kanan kanan. Baik dari tengah atau terbuka kepada berlaku. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Tunjukkan karyanya ke temannya. Tunjukkan ya. Saya akan menceritakan hasil karya saya. Jenis objek alam benda. Nama objek gelas, alat dan bahan, pensil, penghapus, dan Dussel. Komposisi simetris. Teknik Dussel. Pencahayaan dari kiri. Dari kiri. Yang sebelah kiri. Nama saya Rodi Arisrabil Akid. Jenis objek alam benda. Nama objek gelas, alat dan benda, pensil, penghapus, dan Dussel. Komposisi yang saya gunakan komposisi sentra, teknik Dussel dan arsil. Pencahayaan dari sebelah kiri saya. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari kelompok 3 ya. Oke, cukup. Nah, jadi kalau untuk kelompok 3 tadi untuk presentasinya sudah tepat semua ya. Gambarnya juga sudah bagus. Ya. Oke, kita lanjut ke kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Silakan.
kaptennya silakan. Siapa kaptennya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan hasil karya gambar kami yang dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Citra Yulisti. Jenis objek yang saya gunakan yaitu alam benda yang berupa gelas. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu penghapus, pensil, kertas, dan pastel. Komposisi yang saya gunakan yaitu asimetris. Teknik yang saya gunakan yaitu perpaduan antara teknik arsir dan teknik Dussel, dan pencahayaannya berada di sebelah kiri saya. Sekian dari saya persilakan kepada Rian Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan hasil karya saya. Yang pertama, jenis objek. Untuk jenis objek saya menggunakan jenis objek alam benda. Nama objeknya yaitu gelas. Alat dan bahannya saya menggunakan kertas, pensil, pastel, dan penghapus. Untuk komposisinya saya menggunakan komposisi sentral. Dan tekniknya saya menggunakan teknik arsir, kemudian teknik Dussel. Untuk pencahayaannya dimulai dari sebelah kanan. Sekian, terima kasih. Saya persilakan kepada Aidil. Perkenalkan, nama saya Nurainun. Jenis objek yang saya gunakan yaitu alam benda. Nama objek yang saya gunakan yaitu gelas. Alat dan bahan yang saya gunakan ada pensil, pastel, penghapus, dan kertas. Komposisi yang saya gunakan yaitu komposisi asimetris. Teknik yang saya gunakan yaitu teknik Dussel dan teknik arsir. Pencahayaannya itu dari sebelah kiri saya. Lanjut kepada Safian. Perkenalkan, nama saya Safiani. Jenis objek yang saya gunakan yaitu alam benda. Nama objek yaitu gelas. Teknik alat dan bahan yang saya gunakan ada pensil, penghapus, pastel, dan kertas. Teknik yang saya gunakan yaitu teknik arsir dan teknik Dussel. Komposisi yang saya gunakan yaitu komposisi sentral. Pencahayaannya berasal dari sebelah kanan saya. Selanjutnya ke Eka. Perkenalkan, nama saya Ikra. Jenis objek yang saya gunakan alam benda. Nama objek gelas. Alat dan bahan pensil, penghapus, pastel. Komposisi sentral. Teknik arsir dan Dussel. Pencahayaan dari sebelah kanan saya. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, jadi untuk proses praktek menggambar model dan presentasinya bagus semua ya. Jadi kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Hasil Pak Guru ya bagus semua ya, termasuk presentasinya. Meskipun masih ada sedikit kesalahan karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Gitu ya? Oke. Berikutnya, karena pembelajaran kita sudah mencapai di penghujung pembelajaran. Berikutnya, anak-anak sekalian, kita simpulkan bersama ya materi yang telah kita pelajari hari ini. Ya, yang telah kita praktekkan hari ini. Apa yang kita dapatkan, mari kita simpulkan bersama. Oke, siapa? Satu orang siswa yang mau menyimpulkan? Siapa? Ya, Asminiar. Coba, simpulkan Asminiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asminiar. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini.
Kami dapat menciptakan karya gambar model menggunakan tahap-tahap. 1. Menentukan objek gambar. 2. Menentukan teknik, alat, dan bahan. 3. Membuat sketsa. 4. Membuat gelap terang. 5. Membuat detail. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi tadi teman-teman sudah menyimpulkan ya. Jadi betul sekali untuk praktek menggambar tidak terlepas dari pengertian dan prosedur menggambar model itu sendiri. Ya, yang pertama yaitu pengertiannya. Minggu lalu kita sudah belajar ya. Menggambar model adalah menggambar yang awalnya menyiapkan model terlebih dahulu. Sama dengan kalian tadi, harus ada model dulu baru kita bisa menggambar. Kemudian tahapannya tidak terlepas dari prosedur ya, yaitu ada prinsip-prinsip, ada unsur, ada langkah-langkah, ada alat bahan dan lain sebagainya. Jadi semuanya kita terapkan. Yang kita pelajari minggu lalu sekarang kita terapkan. Gitu ya. Oke, untuk hasilnya semuanya bagus. Hari ini karyanya sangat memuaskan, begitupun dengan hasil presentasinya. Oke, berikutnya silakan satu orang yang mau merefleksi kegiatan kita hari ini. Coba. Ya, coba Kartika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Lanjut saja. Pertama, diawali dengan pengucapan salam, dilanjutkan dengan berdoa, kemudian bernyanyi. Lalu siswa-siswanya yang aktif dan hasil karya gambar siswa yang bagus. Di sini kami juga mendapat pengalaman baru, menciptakan karya gambar model yang menambah kreativitas. Sekian dari saya, Binti Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Kartika sudah merefleksi kegiatan kita hari ini. Jadi seperti yang dikatakan sama Kartika, hari ini kita belajar praktik. Berarti kita mendapatkan tambahan lagi pengalaman ya. Kan sebelumnya di sini belum pernah ya praktek menggambar model ya. Ya, kalau menggambar mungkin pernah ya, tapi kalau menggambar model mungkin ada 1-2 orang, tapi tidak semuanya kan. Jadi nanti kita mendapatkan pengalaman bagaimana caranya, bagaimana tekniknya, bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana caranya menentukan bayangan, pencahayaan dan lain sebagainya. Ya, jadi aku lihat tadi ini, kalaupun kalian pemula ini bakatnya kan luar biasa, bagus semua, gitu ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita dan orang di sekitar kita. Ya? Oke. Karena pembelajaran kita sudah di penghujung, sebelum kita akhiri seperti biasa, kita laksanakan dulu post test atau tanya jawab ya di akhir pembelajaran. Oke. Jadi di sini sama dengan minggu lalu ya, ada 2 pertanyaan. Siapa kelompok tercepat itu yang dapat? Ya, siapa? Yang duluan angkat tangan itu yang menjawab ya, bukan yang duluan ribut atau bersuara, tapi yang angkat tangan. Ya, pertama, masih ingatkah kalian tentang proses menggambar model, yaitu tahapan yang kedua, pembuatan sketsa. Ya, siapa yang mau angkat tangan? Pengertian sketsa, siapa duluan? Ya, sana duluan. Coba. Citra ya. Silakan. Sketsa adalah pola awal dalam menggambar model. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Ini pembelajaran kita minggu lalu ya. Aku tes lagi ya. Karena tadi kita sudah terapkan. Apakah masih ingat atau tidak? Gitu ya. Oke, berikutnya yang kedua, proses menggambar model. Siapa yang angkat tangan? Ayo, satu lagi bonus. Silakan Ansar. Teknik menggambar model itu teknik Dussel dan teknik arsir. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ansar. Ya. Yang terakhir,
Yang terakhir, ya. Apakah masih ada, ini bonus ya, tadi kan Pak Guru bilang 2 kan? Yang terakhir, apakah masih ada teknik-teknik selain teknik arsir dan teknik dusel? Angkat tangan. Ya, Nando, gantian. Teknik pointilis, Ya, teknik blok, ya. Itu saja yang diingat, oke? Tepuk tangan, Nando. Ya, kalau sudah, sekali lagi kalian perhatikan di layar. Nah, oke, jadi kita sudah melaksanakan yang namanya belajar menggambar model serta mempraktekannya. Untuk pertemuan berikutnya kita masih di seni rupa ya. Ya, Pak. Yaitu pembelajaran berikutnya menggambar ilustrasi. Silakan kalian pelajari di rumah ya. Pelajari cari sumber sebanyak-banyaknya. Minggu depan tinggal kita pelajari bersama. Ya. Jadi bedanya menggambar ilustrasi dengan menggambar model itu apa? Silakan dicari. Gitu ya. Oke. Pembelajaran kita kelas selesai hari ini. Sebelum mengakhiri seperti biasa kita berdoa dulu bersama-sama. Siapa kali ini yang mau memimpin doa? Saya. Silakan Alvin. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, hendaklah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Oke, terima kasih Alvin sudah memimpin doa. Berikutnya Pak Guru mengucapkan terima kasih banyak karena kita sudah belajar hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang sekitar kita serta orang lain selain keluarga kita ya. Oke, tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.